Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak Uli. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Oke adik-adik sekolah minggu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita. Adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita masuk minggu ujung tahun Paguriau ataupun minggu akhir tahun gerejawi. Adik-adik sekolah minggu, di sini ada kakak Uli, Inang Mawar, Abang Remon. Coba dilihat, semua pasti pakai seragam warna hitam toh. Nah, altar kita juga di sini warna hitam. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih kakak sekolah minggu dan altar gereja kita warna hitam? Nah, kalau begitu sekarang kakak Uli mau tanya kakak Mawar ya. Kakak Mawar tahu nggak kenapa kakak Mawar pakai baju warna hitam, altar gereja kita warna hitam? Iya ya, kenapa kita sekarang harus pakai baju yang hitam dan altar hitam? Kakak Mawar juga kurang mengerti. Kita tanya Bang Remon yuk. Abang Remon, Iya kakak. kenapa hari ini kita pakai baju hitam dan altarnya juga hitam? Oh iya ya, hitam semua. Abang Remon juga tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita tanya Inang Diakonis saja, biar nanti adik-adik mendengarkan penjelasan dari Inang Diakonis. Oh. Biar adik-adik tahu apa itu ujung tahun Paguriau. Oh iya ya, kita Iya. pakai Inang Diakonis ya. Inang Diakonis. Bagaimana kakak Uli, Abang Remon, Iya Inang. kakak Mawar? Apa tadi? Apa sih Inang arti dari ujung tahun Paguriau? Sama tutup altar kita ya? Iya, iya, begitu. Iya. Ya bagi adik-adik sekolah minggu, seperti tadi yang ditanyakan guru sekolah minggu, memang di minggu ini kita masuk dalam akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Paguriau, sekaligus dengan palingon tadi akan memodi peringatan bagi orang yang sudah meninggal. Akhir tahun gerejawi maksudnya itulah akhir dari tahun gerejawi selama 1 tahun. Jadi awal tahun gerejawi itu dimulai dari masa Advent. Jadi itu tahun baru gerejawi. Berakhirlah itu nanti di minggu Trinitatis 23 atau 24 sesudah Trinitatis. Seperti minggu lalu kan, minggu kita minggu ke-23 setelah Trinitatis. Nah, itulah akhirnya. Jadi kita masuk di itu akhir dari minggu Trinitatis. Baru kita masuk saat ini di ujung atau akhir tahun gerejawi, karena minggu depan kita sudah masuk dalam minggu Advent atau disebut juga dengan tahun baru gerejawi. Nah, selama 1 tahun kita melewati 52 minggu. Inilah akhirnya. Akhir tahun gerejawi ini. Inilah akhirnya. Jadi minggu depan kita sudah masuk dalam tahun baru gerejawi, yaitu Advent yang pertama sampai nanti Advent yang keempat. Nah, ada dua momen yang kita peringati, sekaligus tadi yang dikatakan oleh guru sekolah minggu, kenapa berpakaian hitam dan tutup altar gereja kita juga hitam, karena kita juga memperingati orang yang sudah meninggal. Nah, jadi itu maknanya bukan hanya semata-mata kita supaya kita menangis lagi karena kita mengingat keluarga kita yang sudah meninggal, tidak. Tapi memang karena dalam 1 tahun gerejawi itu banyak hal yang boleh terjadi, baik sukacita atau duka cita. Dan yang paling memang membuat kita bersedih itu adalah kematian. Nah, itu mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita yang sudah meninggal. Kita mengingat mereka di akhir tahun gerejawi itu, mengingatkan kita masih hidup. Jadi kita tetap mengenang mereka. Dan kita juga nantinya akan meninggal. Itu yang diperingatkan kepada kita di akhir tahun gerejawi ini juga, yaitu peringatan kepada orang yang sudah meninggal, supaya kita juga ingat bahwa hidup kita tidak selamanya di dunia, bahwa kita juga nanti akan berakhir dari dunia ini. Seperti berakhirnya 1 tahun gerejawi, ya hidup kita juga nanti akan berakhir dari dunia ini. Maka kita mengenang mereka, kita tidak pernah melupakan mereka, dan bukan untuk membuat kita menangis. Jadi biasanya kan mengenang orang yang sudah meninggal itu kan duka. Jadi duka itu biasanya dilambangkan dengan warna hitam. Makanya kita berpakaian hitam.
bukan berarti kita menjadi tetap berduka cita atau menjadi menangis, tapi kita mau mengingat bahwa kita juga nantinya di hari yang Tuhan tentukan, kita juga nanti akan meninggal. Nah, itulah maknanya yang boleh Ina sampaikan. Oke? Oke, nah. Oke, nah. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi Inang Diakones sudah menjelaskan kepada adik-adik apa itu dari pengertian ujung tahun Parhuriau. Nah, adik-adik sekolah minggu apakah sudah mengerti? Sudah, Kakak Uli. Oke, kalau begitu kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kakak Mawar. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau menyertai dan melindungi kami di sepanjang istirahat kami tadi malam. Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun, sehingga kami bisa beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah kami ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Di atas segalanya itu ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 37, Las Rohaku Lau Mamuji. Adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 331, Patik Parjolo. Masuk di hukum Taurat. Titah pertama 1, 2, 3. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 84, Aletondi Parbadia, sambil kita bangkit berdiri.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita masuk di pembacaan epistel. Epistel buat kita pada minggu hari ini yang tertulis di Yesekiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesekiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Adik-adik sudah dapat? Sudah, Kakak Mawar. Kita baca bergantian ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 159, Isedo Ali Alekta, sambil kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengaku iman rasuli kita sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Diakones P. Nababan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ED Sekolah Minggu nomor 74, Payema Dihami. Adik-adik sekolah minggu, duduk yang baik, siapkan Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Diakones P. Nababan. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bersetiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami mau dengar-dengar dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami, supaya kami menjadi anak kekasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini, yaitu Minggu Akhir Tahun Gerejawi dan peringatan bagi orang yang meninggal, terambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Inang bacakan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu sekalian boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian bunyi firman Tuhan. Anak sekolah minggu sekalian, tadi di awal ibadah kita sudah berbicara tentang peringatan kepada orang yang sudah meninggal. Tadi disampaikan bahwa peringatan kepada orang yang sudah meninggal bukan mau membuat kita menjadi kembali bersedih, kembali berduka, atau kembali menangis. Tidak. Tapi sesungguhnya di akhir tahun gerejawi ini kita sekaligus mengenang mereka yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, itu untuk mengingatkan, wah, ternyata sudah sampai akhir tahun gerejawi, saya masih hidup. Saudara-saudara saya atau orang lain sudah ada yang dahuluan pergi ke surga, ya, ke tempat yang sudah disediakan Tuhan. Itu kan menurut keyakinan kita kan, bahwa orang yang meninggal dalam nama Tuhan, mereka masuk dalam surga. Nah, adik-adik sekalian, melalui peringatan atau mengenang orang yang sudah meninggal, tadi dikatakan kita diingatkan bahwa kita juga nantinya akan meninggal. Kita juga nantinya akan seperti mereka. Ada yang cepat, ada yang lama. Tidak
kematian setiap manusia berbeda. Ya, jadi kita melalui minggu kita saat ini diingatkan bahwa nanti juga pada waktu yang Tuhan sudah tentukan kita juga akan meninggal. Maka apa yang harus kita persiapkan? Yaitu mempersiapkan diri kita baik-baik supaya nanti kita meninggal dalam nama Tuhan, sehingga kita masuk dalam tempat yang sudah Dia sediakan. Nah, dari sekolah minggu sekalian, dalam firman Tuhan saat ini juga mau menguatkan kita, ternyata kematian itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mengalami kematian, tapi dalam kuasanya Dia bangkit dari kematian. Dia hidup kembali mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut. Dia memenangkan kita. Maka karena itu, nanti ketika Dia datang kedua kalinya, orang-orang yang sudah meninggal itu, ya, mereka dibangkitkan kembali. Nah itu ya, kalau kita lihat, mereka dibangkitkan kembali. Barang siapa yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan kembali. Mereka akan menerima berkat keselamatan, ya, berkat keselamatan hidup yang kekal. Karena itu di sini dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, kalau dikatakan di sini, setiap orang yang hidup, ya, dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, maksudnya di situ ketika kita mati secara jasmani ini, fisik kita ini, ya boleh kita bayangkan ya, orang yang sudah meninggal ya, ini nanti tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah, ya, menjadi kembali jadi tubuh, katanya begitu ya. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Nah, nanti ketika Dia datang kembali, orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Disitulah Tuhan memberikan penghakiman. Bagi orang yang tidak mau bertobat, akan masuk neraka. Bagi orang yang mau bertobat, yang mau kembali kepada jalan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia akan hidup masuk ke surga. Dia akan hidup di situ. Dia tidak akan mengalami kematian lagi ketika dia hidup di dunia ini. Dia tidak akan mengalami kematian lagi. Itu yang dikatakan hidup selama-lamanya. Tidak akan mengalami kematian lagi, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Walaupun dia tadinya sudah mati, tapi dia dibangkitkan masuk ke dalam kerajaan surga, dia tidak akan mati lagi. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, karena itulah firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bagaimanakah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau pilih mana? Kita mau hidup yang kekalkah atau hidup yang sementara? Ketika kita di dunia ini, kita mengalami kematian secara badania, fisik kita ini meninggal ya, kita mati. Ketika Tuhan membangkitkan kita dimasukkan lagi ke dalam neraka. Sungguh sangat menyakitkan. Kita mengalami kematian yang kedua kali. Nah, karena itulah melalui firman Tuhan saat ini kita mau diingatkan seperti tadi, seperti minggu kita saat ini, semua manusia akan mengalami kematian. Tetapi orang yang percaya, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik sekalian, peganglah kepercayaan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kehidupan kita. Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa kuasa maut telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Maka kematian itu sesungguhnya jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa sekalipun kita mati, tapi kita hidup. Hidup dalam artian bukan seperti ini lagi,
tapi sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dimenangkan. Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Dia menjadi kehidupan bagi kita, Dia menjadi penyelamat bagi kita, Dia menjadi penolong bagi kita, dan Dia mengalahkan maut. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dia mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan, dan dia akan menerima hidup yang kekal. Karena itu adik-adik sekolah minggu sekalian, jangan ragu dan jangan bimbang, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, yang nantinya akan kita rayakan ya di masa-masa Advent. Kita sudah diingatkan bagaimana penantian kita menantikan Dia datang kedua kali ke dunia ini. Karena itu siap-siap, kita semua harus bersiap sedia. Bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Apakah Dia mendapati kita dalam keadaan berdosa, atau apakah Dia mendapati kita ketika kita sudah bertobat? Dia adalah kehidupan kita, maka jangan pernah ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati tapi Dia bangkit. Demikian juga kita anak-anaknya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Peganglah imanmu, setialah sampai pada akhirnya nanti Dia datang kedua kali, supaya kita tidak didapatinya dalam keadaan cacat. Tuhan kiranya memberkati anak sekolah minggu sekalian. Tuhan mengajarkan dan memampukan kita melakukan firman-Nya, supaya iman kita tetap teguh kepadanya, tidak goyah. Bahkan dunia ini boleh berakhir, tapi iman kita kepada Tuhan tetap teguh. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu kepada anak-anak sekolah minggu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami kematian di dunia ini, tapi bersama Tuhan kami hidup. Karena itu Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman kami, agar kami tetap setia percaya kepada-Mu. Kami tidak goyah, tapi kami berdiri teguh mengimani bahwa Engkaulah kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu sekalian, melalui bimbingan dan arahan setiap orang tua. Mereka semakin boleh mengenal kerajaan. Mereka semakin percaya kepada-Mu, semakin mengenal Engkau dan mencintai Engkau, supaya mereka menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Jagailah tumbuh kembang mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut akan Engkau dalam keseharian mereka, ketika mereka bermain, ketika mereka belajar. Tuhan yang menjagai mereka. Berkati orang tua mereka masing-masing, agar mampu membimbing dan mengarahkan mereka ke dalam jalan Tuhan. Bapa yang baik, berikan rezeki, panjang umur, sukacita bagi setiap orang tua kami, agar boleh memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Tuhan, jauhkanlah penyakit COVID-19 dari kami. Jagailah tubuh dan jiwa kami, supaya kami sehat selalu melakukan setiap aktivitas kami. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan hikmat-Mu bagi mereka, agar tetap sukacita dalam melakukan setiap tugas pelayanannya. Tuhan, hiburkanlah setiap orang yang berduka. Bagi teman kami Rebecca, Rafael, dan juga Renata, Tuhan yang menguatkan mereka Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga mereka, agar mereka kuat ketika Tuhan boleh memanggil Bapa yang mereka kasih. Tapi mereka tetap percaya, tetap bersukacita dalam hidup mereka, dalam lindungan Tuhan melalui orang tuanya. Kuatkanlah mereka selalu Tuhan. Tuhan yang menggantikan setiap air mata mereka menjadi sukacita nantinya. Begitu juga dengan
saudara-saudara kami yang lain jika masih ada yang berduka dan dalam keadaan sakit, Tuhan menghiburkan dan Tuhan yang menyembuhkan. Inilah kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami di hadapan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan dari Neng Diakones. Sekarang kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu nomor 151, Ikondo Buanu Tabalita, dan kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita telah selesai beribadah. Biarlah semuanya mendatangkan kebahagiaan dan sukacita buat kita semua. Terima kasih ya adik-adik telah mengirim video aktivitasnya. Terima kasih juga buat semua orang tua kami yang telah membantu adik-adik kami sekolah minggu sehingga mereka bisa mengirimkan aktivitas mereka. Minggu ini kakak-kakak guru sekolah minggu memberikan tugas kepada adik-adik kami sekolah minggu untuk horong 1 menghafal titah pertama. Yang horong 2
bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 151, Ikondo Boa Nota Barita. Dan untuk adik kami yang horong 3 membaca firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini yang tertulis di Yohanes 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Dibaca dengan baik ya adik-adik horong 3, ada komanya, titiknya juga. Jadi yang jelas ya adik-adik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Dah.